Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kula muljaki pengasuh pondok pesantren Nurul Solah sekaligus ketua badan penasehat Bang Muamalah wa Tamwil Nurul Ta'awun pondok pesantren Nurul Solah Sayyidil Mukarram Kiai Haji Imamul Haramain Zaini, segenap dewan pengasuh keluarga besar pondok pesantren Nurul Solah, segenap tokoh masyarakat, utamanya yang terhormat dan yang kami hormati Kepala Desa Akor, para hadirin, para hadirat, teman-teman pengurus lembaga, Dewan Guru, Bapak Ibu sekalian, tak lupa juga teman-teman kru pengurus yang hadir di acara launching malam ini dari kepengurusan BMT Nurul Ta'awun, hafidhakumullah. Dan kula pertama ingin memperkenalkan struktur pengurus. Pertama, BMT Kainto memiliki Dewan Syariah. Ketua Dewan Syariah Kainto yang bertanggung jawab nanti untuk as-sanah, proses akad simpan pinjam saya berjalan. Iki Kainto Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muti Tobroni. Jadi kami harus mendapat jaminan secara syariat dari agama kita, dari agama Islam. Dan insyaallah mal yakin beliau tidak usah diragukan, tidak perlu diragukan. Dan saya hadir Kainto saja insyaallah sami-sami ampun kenal. Jadi beliau adalah penasihat kami di bidang syariah. Kemudian di BMT ini ada pengawas. Dalam hal ini ada dua pengawas. Saya pertama Kiai Kainto pengasuh langsung, Kiai Haji Imamul Haramain. Nomor dua Kiai Kainto melibatkan tokoh masyarakat. Saya ampun dikonfirmasi dan sangkup kangku itati pengawas Kiai Kainto teretan Haji Muzaki selaku direktur di perusahaan rokok Cahaya. Kainto ampun dikonfirmasi sareng salah satu dewan pengasuh pondok pesantren Nurul Solah. Dalam pembicaraannya dengan beliau Ciseki, Kainto sangkup itu sebagai pengawas. Jadi kami punya pengawas. Pertama pengasuh pondok pesantren, yang kedua perwakilan tokoh masyarakat. Iki Kainto Ciseki. Di bawah mereka Kainto langsung pengurus harian. Eki setelah melalui beberapa musyawarah, pertimbangan, istikharah, Kainto tak gampang nyari pengurus Kainto pada Rabu. Semua yang termaktub dalam struktur Kainto ampun bedenah orang Nurul Solah, ampun bedenah masyarakat Akor, masyarakat Tolabe. Kainto ampun epekir setuju, esare setuju. Kira-kira mun orang luar kan maksudnya saya tadi hubungan sareng Nurul Solah Kainto kan kita bengal gitu. Jadi untuk sementara Kainto alumni santri-santri sendiri tetangga ajunan saja. Eki ketua dan kula saya kesokanin sareng pengasuh dan dewan pengasuh karena Kainto ampun subung pole dan kula tak oning BMT Kainto tak toman masuk ke BMT pas langsung jadi ketua karena ada boleh sehingga acer nikah dan gula kungi paham tak bisa menyampaikan. Tapi BMT Kainto ngagungin konsultan. Ada dua konsultan yang Kainto bersedia kangkui membimbing proses pelaksanaan BMT Kainto dalam keseharian. Pertama Kainto dari Nuri Banyuanyar. Nomor dua Kainto dari BMT Madani. Sami-sami pondok pesantren daerah Timur pun baru kedeje bedanggota dewan Raapik Kainto yang memiliki BMT-nya. Jadi dari Nuri Kainto
eki ustad saya pernah tugas eka itu santri Penyuanyar semakin berstatus sebagai pengurus nuri daerah Kadur katanya eki itu Ustadz Rusdi hadir semakin dan itu konsultan yang pertama. Nomor 2 itu konsultan dari BMT Madani itu macam dari Bini Tenggula toronan saya araji da telemar api itu rajin itu alen ra api dewan kaisa eki itu orangnya dan kula make macam di bini ngucap ale pelan kula bawah umur dari segi umur maksudnya jadi Alek dan Kula Tibi Ustadz Miftahus Surur dan beliau sama-sama menjalankan BMT apa-apa mengangkui 2 konsultan dan kula ampun musyawarah sarang pengasuh-pengasuh kayak itu dari awal inten terus sampai malam terus kayak itu di tengah kesibukan dan kula compo kadito mun langsung ke nuri mun nuri meloloh kayak itu terlalu besar contohnya. Nuri itu kan kalau dalam tanda kutip raksasa, sedangkan kita nih ki mon semut gini kalau mon polana, kan kalau kelinci sama gajah terlalu besar konsep-konsep gajah kayak itu, sehingga tengkula ngusul lagi deka kiai kayak itu beda lek tengkula lembaganya sami sareng nurus sholah, ampun sami setujenah kondisi masyarakatnya sami. Kayak itu orangnya sanggup setujuin sehingga setiap rapat-rapat mulai riberin kayak itu berempat kali rapat musyawarah lapangan terus rapat beliau yang membimbing 2 orang pembimbing kayak itu Ustadz Rusdi sareng Ustadz Miftahus Surur dan beliau sanggup menjadi konsultan yang akan mendampingi mulai laku kayak itu terus tinggal sampai bisa berjalan tibi ini kan mulai lepaskan nih sekoni kayak itu konsultan kami seterusnya dito karena BMT kayak itu parloh legalitas formal izin resmi dari pemerintah melalui dinas-dinas pemerintah kayak itu kementerian-kementerian termasuk koperasi termasuk akta notaris kami merekrut salah satu alumni yang sekaligus Ustadz Nurus Sholah kayak itu menabi dari jenjang studinya ampun magister kayak itu tak perlu diragukan masih muda peka zaman kayak itu Ustadz Mahfud kadito sebagai sekretaris dekian di bidang perizinan seperti akta notaris SK Menteri Hukum dan HAM kayak itu bekal epandu sarang 2 konsultan dari Nuri dan dari Madani mana notaris yang bagus yang murah yang cepat dinas koperasi bagaimana pendaftaran ini sampai secepatnya itu akan digenjot legalitas formalnya kita lakukan semuanya bukan tengkule pribadi tapi bersama sekanca kayak itu tengkule juga punya komitmen untuk segera menyelesaikan izin formal kayak itu kami selama beberapa minggu ini masih fokus ke perangkat-perangkat pelayanan ke masyarakat dan administrasi internal kayak itu ampun beres setuju siap setuju tapi ki Prabon jalan kayak itu ki kacekan ki mohon dimaklumi karena ki Prabon nih Pak. Jadi izin dalam waktu dekat bekal tulis lakonin itu punten mohon izin benih launching izin kayak itu yang administrasi yang harus diurus secepatnya mau launching kayak itu sosialisasi artinya ini kabar pani launching biula bendahara kadinto Lora Mujab kayak itu bendahara kayak itu tenggula mengusulkan ke beliau untuk sementara cak tenggula usaha ajunan usaha bedek keluarga telum saya masuk bukan memposisikan Lora kayak itu di kepengurusan harian punten kayak itu majas hakikatnya beliau tetap pengawas setuju tapi mun sobung simbol Lora dalam kami ini kan kita owning jalan ke depan ketipan apa jadi kami kan akan lebih merasa dekat akan lebih merasa dipantau dengan keberadaan Lora sebagai pengurus harian yang bendahara gitu Ramujab jadi keuangan dekian yang Ramujab itu pas kemudian
Selanjutnya kami punya customer service yang merangkap teller, CS plus teller. Eki kaito ustad ekala dari lembaga kaito orang pengurus senamben nah kan usaha bejer make alumni teka ni skoni kaito teti pengurus manteman tarik ini kenyamanan perjuangan. Teti kiai ini kan letak ngajarin mewah tetapi ngajarin hebat. Ya terpaksa lembaga nyari orang boleh kala makin nyaman ada letak bener seperti lakukan bener nyaman no Badrul Ali tak ada istilah Badrul apa Badrul sebener Badrul Ali ini tak sesuai ilmu nahu nyaman tinengku nyaman jangan gula sepenting lakukan sesuai Islam. Badrul Ali tak bisa diidofahkan nih kalimat ban mahnya Badrul Ali jangan gula sepenting lakukan ban bener nyaman ban tak bener jangan gula yang ki ustaz siap. Jadi anak Sahrul ini ketarik ke BMT karena BMT ini kita bisa beri banyak gula ngocak ke kepala sekolah nah ada pakun pengajar Pak Junaidi ini kah jadi notop Sabtu Ahad ngajar seperti itu dah kayak itu CS kayak itu saya beri pelayanan customer service-nya simpan pinjam kemudian tellernya administrasinya merangkap sekaligus minggu lihat tanya aki ngaramkun sampai 5 kali mbak perlu bodeng ngapanja mulai ngocak punten. Pertanyaan kedua itu nyaki ban parlo bodeng tak parlo diam-diam di belakang ngocak kata ustad engkau susah mun bi tibian nyaki bi gula ban parlo bodeng ngapanja punten berem mau ring rejan gula pokok lah ngocak punten kang kok tak dak budi cek lubang luan jan gula ya kalau sekian tak tidak kar sobi ini nebanjan gula ki cek bini tentang ke gula nih kang ibu leling celingan nih kang gula makin bini pengawas nah mon kira bagdeng bindeng ting ketemu nikah terpaksa mau masuk boleh lah terpaksa nikah. Ustadz Sahrul sepaling akhir kainto kami punya marketing kainto 4 orang sebekal ngobrol masyarakat mau berbajaran lambat tamu ini kah tamu itu laku tak kala adira nih kah keng esa ka syariat mau nikah jadi nikah tukang oper nikah gula ngalak si petena bek jeraja bek leng-leng orang Ki Islamin Hosni Ahmadi setong dan nikah gula tak tahu cuma mau receh banyak dua firnya mana tahu nih kada saya gula nikah nyorot dulu loh tebaki bi gula cak nyorot maju je gula mun nyorot kan tak sesuai bernyanyian ayo maju ben mak nyorot deh nyanyi deh rumah ben tak maju nyanyi na pasti nih gula Garuda Pancasila nikah kan ayo maju dan bandang Indonesia aku tuh Pancasilais can gula kita apa ustad jadi yang di empat nikah sebab kali nyareh serah sinabunga kita lonceng lah lapor banyak mentar banyak angku jangan gula mentar banyak ni kamu ustaz aram banyak ustaz jangan gula ya alhamdulillah itu jika itu pada Rabu pampak kayak itu nyaman marketing kayak itu kau tuh faham mensosialisasikan brosur tapi dari akad-akad sama masyarakat nikah marketing nikah wajib owning kayak itu elatah ya tes cara napeta. Pada Rabu semi mulja kaito strukturnya seterusnya kaito nyona dukungan sebung manusia kaito tandi kesalahan tetapi nyona tidak dibesar-besarkan menabi beda kekeliruan kesalahan teguran kaito menurut Islam langsung ka orangnya ben tanpa mengejek menabi mengejek kaito tebun kiai bilan beni nasihat tapi fadhiha tetina tusah kaito abalih ka orang sing nginah jadi orang sing nginah ni ka inah orang sing nginah menang Al-Quran kesa wailul likulli humazah lumazah tantretan setuju ka into perkenalan struktur ampun lestare seterusnya iki kadinto berkaitan kelaban visi misi dan simpan pinjam jadi ada simpan ada pinjam kainto dan gula muka tanya jawab pola mi pada saya tanya kina keng gula tak jawab TV kepada konsultan yang dari Madani dimohon maju kalau maju itu ke depan mundua kan ini pelan panggung ketika kalau menjaga saus yang dari Nuri ini kan Rasulullah begbang seimbang soal Madani tidak budi bisa salem guru nih kan Madani ini kan kerapan tidak budi kalau optimis dari Madani dan dari Nuri ini kan meramal ikan tuh bakal maju kan bigule pikir ampun Ustaz icil ngaki kebodohan nikah alhamdulillah jangan ngereng nyona Ustaz Miftahus Surur ke depan
Adapun produk simpanan berdampak simpanan pokok atau wajib untuk para anggota, simpanan mudharabah umum, kemudian mudharabah berjangka atau deposito, kayak itu. Yang terakhir kayak itu wadiah atau titipan. Nah, apaan nikah kemarin tanyaki, nikah simpanan, berde pinjaman atau produk pinjamannya kayak itu berdampak rohen atau gadai, berdeban ajunan ting kepegadaian. Kemudian pada rohan cash atau cash tempo, mon la biasa namanya kanori ni kala pon oneng pon, ni pak bulanan sa cash tempo ni kah. Kemudian pada ijarah muntahiyah bitamlik, karena istilah kain itu dari ulama kutu angkui persis kain itu misalnya nyewa HP lewat BMT, kain itu nyaman ijarah muntahiyah bitamlik. Terakhir yang kain itu qardul hasan, dan ini kasih berjalan santak. Orang ngincem abri berempat poin, incemna yang 1 juta 20 bulan 4 minggu setengah 4 bulan setengah nikah kutu lunas bisa majar 2 minggu abri berempat poin. Nah, untuk lebih jelasnya ngireng pelami berdasar tanyakina marina untuk sementara tengkula nyona presentasi secara garis-garis besar saos nikah mungkin letak nuku brosur nikah pun sohe tengkula mempersilahkan mulai dari simpanan dan kepinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di BMT, di semua BMT mungkin sudah kita dengar tentang simpan dan pinjam. Ini dalam satu produk. Saya mulai dari simpanan terlebih dahulu. Di BMT Nurul Ta'awun itu ada 4 simpanan. Yang pertama ada simpanan mudharabah, yang mana antara amil dan mudhari, antara BMT dan nasabah itu mengakad dalam satu akad untuk mengelola uang, yang mana hasilnya itu nanti dalam sistem nisbah, yaitu 10-90, yang 10-nya ke nasabah, yang 90-nya ke BMT. 90%. 90% ke BMT, 10% ke nasabah. Timbul tanda tanya kok kecil Ustaz misalnya, kok cuma 10% ke nasabah? Karena untuk simpanan mudharabah itu bisa diambil kapan saja. Jadi misalnya kita nyimpan sekarang mau diambil besok bisa. Itu mudharabah namanya. Jadi ketika kita nabung ke BMT, maka uang itu nanti akan dikelola. Jadi hasilnya tiap bulan itu akan dibagi secara nisbah. Untuk besarannya 10% dan 90% itu nanti tergantung dari laba yang dimiliki dari BMT. Jadi ketika laba di BMT itu kecil, otomatis pembagian nisbah ke BMT dan ke nasabah juga kecil. Sebaliknya, ketika laba setiap bulan itu makin besar, otomatis pembagian nisbah juga semakin besar ke nasabah. Jadi tergantung kita nabung dan keluar masuknya uang di BMT Nurul Ta'awun. Itu yang pertama, simpanan mudharabah. Jadi nisbahnya 10%, 90%. Itu yang pertama. Yang kedua ada simpanan mudharabah berjangka atau yang kita kenal dengan deposito. Itu sistemnya sama juga, sistem bagi hasil juga, cuma ini nanti berjangka. Jadi ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 24 bulan. Jadi selama jangka waktu itu belum nyampe, otomatis uang nasabah belum bisa diambil. Cuma bagi hasilnya ataupun nisbah bagi hasilnya ini lebih besar ketimbang yang mudharabah di umum ataupun mudharabah biasa. Untuk yang 6 bulan itu 25% ke nasabah, 75% ke BMT. Yang 12 bulan itu 65 ke BMT, 35 ke nasabah. Yang 24 bulan 45 ke nasabah, 55 ke BMT. Itu sama tentang pembagian nisbahnya. Jadi ketika pendapatan laba BMT semakin besar, otomatis pendapatan ke nasabah bagi hasil ke nasabah juga semakin besar, dan juga sebaliknya. Itu untuk simpanan
mudharabah berjangka ataupun yang deposito. Mungkin ini banyak di bank-bank, mungkin juga ada yang namanya deposito. Cuma kalau di sistem BT namanya mudharabah berjangka. Itu yang kedua. Yang ketiga ada simpanan wadiah. Dari namanya wadiah itu sistem titipan. Jadi nasabah tidak mendapatkan bagi hasil, cuma mendapatkan bonus dari BT. Masalah bonus itu nanti ada ketentuan khusus ataupun kebijakan khusus dari BT. Mau dikasih berapa persen, mau per bulannya ataupun per tahunnya, itu nanti kebijakan dari BT. Jadi beda antara mudharabah, baik itu mudharabah umum dan mudharabah berjangka dan wadiah. Jadi kalau mudharabah umum dan deposito itu sudah ada ketentuan nisbahnya, untuk wadiah itu tergantung kebijakan dari BMT-nya. Jadi entah nanti bagi hasilnya itu dikasih tiap bulan ataupun tiap tahun. Itu untuk simpanan wadiah. Contoh Contoh misalnya yang wadiah. Yang wadiah kalau di BMT saya itu yang wadiah dipakai untuk simpanan siswa. Simpanan siswa. Karena di BMT saya itu ada 9 lembaga yang gabung ke BMT badannya. Ada yang dari Angsana, ada yang dari Pelengahan, dari Kuen, dari Tija, ada 9 lembaga yang atau bos sekolah bisa disimpan sama. Jadi bos-bos sekolah, misalnya Bosda ataupun BUP itu juga bisa disetor dijadikan tabungan wadiah, yang mana bonusnya nanti dihitung di tiap bulan ataupun di tiap tahun. Itu untuk tabungan wadiah. Untuk tabungan biasa masyarakat itu biasanya kebanyakan untuk yang pakai yang mudharabah, baik itu mudharabah umum ataupun yang berjangka. Itu yang ketiga. Ada juga simpanan anggota. Cuma untuk simpanan anggota ini dikhususkan ataupun diwajibkan bagi guru kalau di BMT saya. Jadi awal mula berdirinya dulu di BMT saya itu 250 untuk guru. Untuk orang luar masyarakat lebih semakin juta. Kalau sekarang itu disamaratakan 1 juta semua. 1 juta. Jadi mungkin kalau misalnya nanti di sini juga mau seperti di sana untuk guru-guru, misalnya untuk simpanan anggota itu 250, atau nanti berkembang bisa disiapkan. Ini mau langsung 1 juta. Kalau misalnya mau langsung 1 juta tidak apa-apa. Malah tak nyimpen saya di sekonek. Karena untuk simpanan anggota itu simpanan yang khusus yang mendapat bagi hasil di tiap tahun. Itu simpanan anggota. Jadi ketika SHU tahunan itu terakumulasi berapa persen, maka nanti akan dibagi ada dana sosial ke pondok, ada yang ke BPT, ada yang operasional. Nanti sisanya itu dibagi ke anggota. Anggota itu bisa juga hadir dalam rapat anggota tahunan. Nah, jadi nanti di akhir tahun itu ada namanya RAT, itu harus dihadiri oleh anggota. Makanya kalau di lembaga saya untuk guru itu diwajibkan untuk jadi anggota. Itu ada 4 produk simpanan yang ada di BMT Nur tahun. Ada wadiah, mudharabah umum, mudharabah berjangka, dan tabungan simpanan anggota. Itu dari produk simpanan. Yang kedua, dari produk simpan pinjam juga ada 4 produk. Yang pertama ada rohan cash, ada ijarah, bitamlik, ada port al hasan. Yang pertama ini ada rohan. Rohan ini akad antara rohin dan murtahin. Jadi kita memberi pinjaman kepada nasabah dengan jaminan tertentu, misalnya emas, sertifikat, dan yang lainnya, dengan bagi hasil yang sudah ditentukan di akad. Kalau di BMT saya, dan mungkin kemarin sudah di sini disepakati, itu ada 3 jaminan yang bisa dijadikan jaminan, bisa sertifikat, bisa emas, ataupun juga dilengkapi. Itu jadi antara
rohim dan multahin itu akad perjanjian yang tiap bulannya memberi ujroh tergantung dari akad masing-masing. Itu rohan, itu yang rohan. Untuk pinjamannya ini bisa dicicil, baik itu yang 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan sampai 36 bulan ataupun 3 tahun. Jadi uang yang dipinjamkan itu bisa dicicil, ditambah nanti ujroh ke BMT-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang rohan cash itu hampir sama. Cuma bedanya untuk yang rohan itu bisa dicicil dari 6 bulan sampai 36. Untuk yang rohan cash itu hanya 4 bulan saja. Di rohan cash itu juga namanya cash depo. Jadi peminjam hanya memberikan ujroh saja tiap bulan tanpa dicicil. Cuma dalam jangka waktu 4 bulan itu harus dilunasi beserta ujrohnya. Kecuali diperpanjang. Gitu. Itu yang STPO. Ada juga ijarah muntahiyah bitamlik. Ini akad antara nasabah dan BMT yang berupa barang, yang mana BMT itu nanti membeli barang ke salah satu toko dan barang tersebut nanti disewakan. Sambil disewa, barang tersebut itu sambil dicicil, yang kemudian diakad di akhir cicilan itu akan otomatis menjadi pemilik peminjam. Jadi misalnya ketika kita mau cicil HP misalnya, itu akadnya ijarah. Jadi dia akan sewa kepada nasabah dengan memberi ongkos sewanya berapa tiap bulan. Ketika sudah lunas, otomatis barang tersebut dimiliki oleh nasabah. Seperti itu. Itu yang ijarah muntahiyah bitamlik. Ada yang qad al-hasan ataupun GDH, qadul hasan. Ini simpanan tanpa jaminan. Ini dikhususkan bagi pemilik usaha, pedagang dan yang lain-lainnya yang jangka waktunya itu cuma 20 minggu, yang cicilannya itu tiap minggu. Jadi maksimal untuk pinjaman ini kemarin disepakati itu hanya 1 juta. Jadi kalau dicicil 20 minggu, tiap minggunya itu 50.000 dengan ujroh ataupun keharusan itu tergantung dari nasabah. Jika beliau belum pabrik, misalnya guna lemai, guna toleh, guna lain, yang tergantung tidak ada akad perjanjian sebelumnya untuk ujrohnya. Beda hanya dengan akad-akad yang sebelumnya yang sudah ditentukan ujrohnya. Untuk yang qardul hasan ini tidak ada ketentuan ujroh, tergantung dari nasabah mau memberi berapapun. Untuk syarat pinjaman ataupun simpanan mungkin sudah ada di brosur, itu lengkap syarat-syaratnya. Cuma untuk peminjam itu wajib menjadi penabung. Jadi ketika mau pinjam harus mempunyai rekening tabungan terlebih dahulu. Mungkin itu sudah berlaku di BBT yang lain. Mungkin sementara itu saja. Nanti misalnya ada pertanyaan ataupun masukan mungkin bisa ditanyakan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih ngiring. Pelami pada saya kurang paham, tanya akin. Ya Toren. Sebenarnya saya nginjem aja bentar. Mau nginjem laku. Ya Toren, Pak Kepala Desa. Dan itu mungkin berdesa kelerok nih, mana tidak kelerok pinter berarti. Terakhir persyaratan pembiayaan di brosur. Nomor 2 dari terakhir fotokopi jaminan sertifikat tanah emas STNK. Ini apa, BBKB apa STNK? BBKB. Makanya harus ada tim verifikasi sebelum diluncurkan ini ke masyarakat. Untuk yang syarat jaminan yang kedua itu dikhususkan untuk yang BBKB, bukan BBKB tapi cuma fotokopi STNK. Jadi apabila jaminan BBKB maka harus fotokopi STNK-nya seperti itu. Untuk yang sertifikat dan emas itu tidak usah lampiran seperti itu. Jadi kalau misalnya jaminan BBKB harus ada fotokopi STNK-nya. Mungkin ini perlu ditambah ya. STNK yang masih berlaku kan seperti itu. Fotokopi STNK yang masih berlaku. Jadi menabi STNK napon
expired tak oleh barengin nginjem. Expired ini kemakanan ki. Kondenskan itu benih pola sudah pada luarsa dan kepada baik nih pola. Masa berlaku pun habis. Iki mohon kepada sekretaris dicatat masukan dan nanti akan diperbaiki STNK yang masih berlaku. Terus mungkin cuman beda apa nih? Beda budebu kifuruan memiliki simpan pinjam di BMT at-tahun. Lagi. Sami ini kan. Ketika belum mempunyai simpanan di BMT at-tahun ini kan tak bareng ngejam bro. Nomor satu. Terus istilahnya ada nikah mana di perbankan dan pulau ini walaupun tidak punya simpanan di dalam sebelumnya kan langsung dikasih buku tabungan dengan syarat misalnya nginjam 1 juta tidak boleh diterima 1 juta full. Artinya peminjam ini kan harus ada tabungan di dalam, disisakan, jangan ditarik semua 1 juta. Misalnya 200.000 untuk simpanan. Jadi peminjam peleman dari BMT kan, itu cuman bawa uang 800.000 misalnya. Ganti berapa kan itu? Untuk syarat yang pertama untuk memiliki simpanan ini mungkin kita tidak bisa mengaca yang konvensional seperti itu. Persyaratan yang pertama ini mungkin sudah berlaku di semua BMT, tidak hanya satu BMT saja. Jadi ketika peminjam itu ingin melakukan pembiayaan, itu harus mempunyai rekening terlebih dahulu. Entah nanti setoran awalnya bisa berapa tergantung dari nasabah. Yang penting harus mempunyai rekening pinjaman ketika minjam pertama. Ketika peminjam pertama. Berarti harus ada simpanan dulu. Harus ada simpanan terlebih dahulu. Harus mempunyai rekening simpanan sebelum melakukan pembiayaan. Sebelum melakukan pinjaman. Pinjaman. Seperti itu. Iya benar. Jadi nasabah nanti mempunyai 2 rekening simpanan, rekening pembiayaan seperti itu. Jadi ketika nasabah hanya peminjam saja tidak mempunyai rekening, karena di sistem BMT itu antara rekening tabungan dan rekening simpan pinjam itu sinkron. Jadi antara rekening simpanan dan rekening pinjaman ataupun rekening pembiayaan itu harus sinkron. Mana bi orang sing nyambut keto tak ada dunoban kan kui nyimpen geluh misalnya. Bisa nanti dipotong di pembiayaannya. Berarti kan hampir sama, cuman di POV aja yang di praktek aja yang berbeda. Tidak apa-apa. Memang, cuma itu kan yang kita akadnya yang pakai yang satu. Pakai yang Karena sekali itu orang terang-terangan orang nginjem itu kan yang tadi. Iki. Mana bi Andi tak mungkin nginjem seperti itu. Jadi hampir sama dengan yang saya utarakan di bank-bank yang lain biasanya seperti itu. Cuma sekali toh simpanan yang ada di tabungan itu bukan dipotong di administrasinya, bisa diambil kapan saja. Cuma jadi syarat harus punya rekening terlebih dahulu. Masalah nominal nanti setoran awalnya itu dikasih berapa di tabungannya tergantung dari nasabahnya. Misalnya kita buka rekening terlebih dahulu, pertama setoran awalnya dikasih 10.000 sudah misalnya. Jadi ketika sudah punya rekening tabungan dengan saldo 10.000 itu bisa mengajukan pinjaman ataupun pembiayaan seperti itu. Misalnya persyaratannya nggak nih Kak? Untuk mendapatkan pinjaman 1 juta simpanan pertama kali itu harus berapa? Kan harus jelas. Kalau simpanan mudhorobo umum di sini kemarin disepakati minimal. Punten nih saya tanya untuk membuat rekening.
setoran awal. Gini. Untuk mendapatkan pinjaman 1 juta, Oke. kita itu harus punya rekening dulu kan? Iya. Di rekening itu minimal berapa simpanan kita? 50. Untuk buat buku rekening. Tidak ada minimalnya. Nikah Kaleb belum masuk pada diskusi-diskusi kami. Untuk itu sekalian malam ini saya tawarkan kepada pengawas dan teman-teman termasuk bendahara, bagaimana kalau 50.000 Setoran awal. untuk buat rekening. Ketiban apa? Hah? Iya, dan simpanannya 50.000 kan cukup. Mereka kan ketika orang ini, Ustadz Rusdi silakan. ketika orang minjem itu harus dijelaskan sampai Eki. harus punya simpanan awal sekian bu, kan kan? Oke. Misalnya rek ini. Mau nginjem 1 juta sampean minimal punya simpanan 100.000. Eki paham. Ustadz Rusdi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa-apa Pak Haji. Mana geding auden? Tidak apa-apa, langsung Ustadz, langsung ayo. Tidak, langsung Ustadz, langsung. Tidak apa-apa, dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Karito kan beda simpanan pokok dan simpanan wajib untuk anggota. Simpanan pokok dan simpanan wajib untuk anggota nikah syarat untuk menjadi anggota. Kenapa kita harus terdaftar terlebih dahulu menjadi anggota di BMT? Karena di BMT ini dari anggota untuk anggota. Jadi selain anggota di BMT ini tidak boleh meminjam. Syaratnya untuk meminjam harus jadi anggota. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Krebun tadi, bagaimana seandainya orang yang mau pinjam itu tidak terdaftar di anggota? Kan dia kan mau pinjam, tidak mau punya uang. Nanti bisa disiasati ketika pencairan bisa dipotong menjadi anggota gitu. Iya, sekian. Dipotong berapa Ustadz? Di simpanan pokok dan simpanan wajib ini dulu itu disepakati bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib ini 50.000 untuk simpanan pokok, 30.000 untuk simpanan wajib 20.000. Ini tidak boleh diambil selama menjadi anggota. Oke. Sepertinya sudah ada kesepakatan itu ya Ustaz. Tadi yang disebut 15.000, 30.000, 5.000. Kasuan. Siapa apa? Kita bicarakan. 30.000. Simpanan Seta oleh lagi. Untuk buat rekening. Buat rekening, kenapa tadi sekaligus administrasi itu 50.000, administrasi getok 5.000, 15.000 kangkui buku tabungan. Buku tabungan 15.000. 10.000 kan itu Simpanan yang tidak boleh diambil. Maleta hanya hangus rekening asli. Berarti sikat buka itu poncokop selesai. Kangkui ngicem. 5.000 administrasi pelayanan, 15.000 untuk apa boleh? Buku tabungan, telopolo nah simpanan. Ampun iki. Oke, ampun. Cek ringanan no. Nika tidak ada jangan sebelum. Pola beda atau rakina ngireng. Ngireng, selain. Pola beda masukan, pertanyaan, saya kurang paham. Ngireng. Bebas. Ngireng. Ada denda terlambat sobu. Sementara sobung pembicaraan kain toh. Kun sebeda kentarna di marketing. Kan ada jaminan, Pak. Maksudnya senikah. Pinjam tanggal 10, bayar tanggal 15. Tidak ada denda. Selama Oke, Pak. setiap harinya bisa. Oke. Mana bi yang konvensional kan biasanya ada denda tadi. Ini kan kantor belum ada pembicaraan ketika itu, Pak Kelebun. Terima kasih masukannya. Nanti akan kami pikirkan baik-baik karena kayak itu rata-rata masih tetangga setuju peminjam. Paling punten dekian kita lihat
nakal tak nakal lah senikah. Kan tukang taki ini kan beda pon. Pas jaminan beda senikah. Kan sepenting jaminan beda. Kali itu kan tergantung dari keterlambatannya sepada Pak Arek. Mungkin Oke. itu masih bisa diatasi kelaban cara-cara bagus. Oke. Eki Munabi Pakun. Eki. Mungkin bisa gitu. Yang jelas begini, memutuskan hal seperti ini tak bisa langsung mendadak sepenikah, tak bisa langsung mendadak semakin. Sejelas masukan dari Pak Klebun ini kami paham, akan dipikir baik-baik malah tak kelero memutuskan. Eki? Itu. Seterusnya kayak itu rekomendasi kayak itu wajib sifatnya. Cuma tak tertulis. Kenapa saya maksud rekomendasi? Beda orang ingin jemaah, kayak itu harus diketahui pengawas. Harus diketahui pengawas. Tak bisa beri ben-seroben. Kayak itu. Pengawas harus mengetahui, direkomendasi oleh Rai Imam. Si A mau pinjam, kayak itu dilaporkan dulu Bi Ustadz Sahrul ke Rai Imam. Kalau Rai Imam mengizinkan, Ustadz Sahrul bilang iya silahkan datang ke BMT. Senikah. Apa mak senikah? Kehati-hatian. Kehati-hatian. Mun saumpamana dekian lora tak pete oning ka orang nikah kan lora nikah tantona akraban tokoh-tokoh hatanya area ada memunde ada mai beri apa je nikah karena si berhubungan langsung sama masyarakat nikah pengasuh. Jadi rekomendasi dari pengasuh nikah sekali lagi terus terang ada izin dari pengasuh bukan yang lain tapi langsung pengasuh memberitahukan kalau pinjam ke CS ke Ustadz Sahrul sama tak apa sah lul kok nginjam 5 juta rul ki matora. Senika sih sistem ki matora. Ini di luar administrasi tapi sistem keamanan dan kepercayaan. Senaos enuri ketika itu. Beda pun konvensional ke jaminan yang dipakai. Tapi juga harus ada jaminan. Sekali itu. Ampun, beda boleh ki. Sobu. Ngiring ya tren. Ini yang pengalaman. Untuk yang persyaratan pembiayaan itu untuk ada fotokopi akta nikah. Jika tidak ada akta nikah maka cukup kakak saja. Nikah dulu baru Ini masukan-masukan Ustadz Mahfud dicatat ya. Nanti diperbaiki ini brosur akan disebar lagi. Pola apa nih? Sobung iki ampun menabi sobung sekali toh dan kalau nyokop paki motor kesoal setajana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.